Guna meningkatkan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan oleh Ditjen PSP Kementerian Pertanian yaitu rehabilitasi jaringan irigasi tersier, yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan luas areal tanam. Pengelolaan air irigasi dari hulu sampai ke hilir memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Tidak berfungsinya atau rusaknya bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, sehingga akan mengakibatkan efisiensi dan efektivitas irigasi akan menurun. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian membantu petani yang belum dapat menjalankan tanggung jawab dalam hal pengelolaan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau yang selanjutnya disebut dengan RJIT. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Jenderal PSP yang telah mengalokasikan kegiatan RJIT di Kabupaten Bangka Barat. RJIT di Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 9 unit tersebar di 6 lokasi desa, yaitu pertama di Desa Air Nyato, kedua di Desa Tebing, ketiga di Desa Air Bulin, keempat di Desa Berwas, dan kelima Desa Buyan Kelumbi, dan keenam di Desa Simpang Yul. Adapun bangunan yang kami laksanakan pada pelaksanaan kegiatan RJIT adalah pembangunan saluran ferosemen. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok tani serta UPKK yang telah berjuang dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan kami harapkan juga kelompok tani dan masyarakat dapat memanfaatkan pembangunan RJIT ini sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman di Kabupaten Bangka Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan RJIT di daerah irigasi sesuai dengan kewenangan pengelolaan dan jaringan irigasi pada tingkat desa yang memerlukan rehabilitasi dan peningkatan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, lokasi diutamakan pada saluran irigasi di mana saluran tersiernya mengalami kerusakan dan atau memerlukan peningkatan. Dan selanjutnya, saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber airnya. Yang ketiga, pada jaringan irigasi desa harus tersedia sumber air yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Selanjutnya, nomor 4, lokasi dilengkapi titik koordinat. Dan yang terakhir, diprioritaskan pada lokasi yang sudah dilakukan kegiatan SID pada tahun sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan SID, kami sudah bersama mendampingi kelompok tani untuk menetapkan dari sisi lokasi titik pembangunan agar bisa pembangunan yang dilakukan dapat bermanfaat lebih optimal untuk menyangkut ketersediaan air untuk pembagian di petak-petak sawah yang kami lihat secara nyata sudah dioptimalkan untuk penanaman budidaya padi sawah. Untuk hari ini, berdasarkan penerapan teknis dan petunjuk yang ada, RJIT kami bangun dengan menggunakan sistem metan mutu pada saluran-saluran terbuka yang memang sudah tersedia sebelumnya, dibangun bentuk secara permanen. Harapan kami bahwa kegiatan ini tetap terus berlangsung karena sebagian saluran terbuka masih belum dipermanenkan dan itu lumayan dapat menyerap air untuk ketersediaan di petak-petak sawah masyarakat. Sebagai bentuk dari keseriusan daerah kami juga dalam upaya untuk memenuhi ketersediaan air di daerah pengembangan tanaman pangan, terutama lahan-lahan baku sawah, kami juga sudah mulai menyiapkan untuk menyusun perencanaan SID untuk kegiatan pembangunan RJIT dan pengembangan
jaringan irigasi ke depannya. Pada tahapan persiapan, seleksi usulan CPCL, kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis dan koordinator lapangan untuk menentukan skala prioritas penerima bantuan berdasarkan penilaian terhadap proposal kegiatan RJIT. Berdasarkan hasil validasi, tim teknis dan koordinator lapangan mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan RJIT kepada PPK, dan PPK selanjutnya menentukan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan tentunya disahkan oleh KPA. Pada tahap pelaksanaan, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan survei investigasi desain atau yang disingkat dengan SID. Kedua, menyusun rencana usul kegiatan atau RUK, persyaratan administrasi, dan tentunya pelaksanaan konstruksi. Dan pada tahap akhir kegiatan adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, melalui Ditjen Prasarana Sarana Pertanian yang sudah memberikan bantuan kepada Kabupaten Bangka Barat kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Harapan kami dari Kabupaten Bangka Barat, bantuan ini berdampak besar karena kegiatan ini membantu pendapatan petani, baik dari segi produksi ataupun produktivitas dari petani masing-masing desa. Kedepannya, kami masih mengharap bantuan ini kembali dari Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP-nya, karena Kabupaten Bangka Barat masih memiliki wilayah yang luas untuk kegiatan RJIT ini. Harapan juga semoga UPKK yang mendapat bantuan dapat memanfaatkan semaksimal mungkin bantuan yang sudah diberikan, dan melalui penyuluh pertanian juga ikut memberikan manfaat bagi petani di sekitar kegiatan ini. Demikianlah sedikit ulasan tentang kegiatan RJIT di Bangka Barat pada tahun 2002 melalui dana APBNTP Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian. Terima kasih sudah menonton. Jayalah Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Petani Bangka Barat.